Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam program Suara Marturia hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan firman yang akan kita renungkan pada hari ini didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang 11. Untuk itu sebelum kita membaca teks ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, segala puji syukur serta hormat dan limpah terima kasih kami naikkan karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru. Kini kami datang dengan kerendahan hati memohon supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Biarlah firman ini dapat mengubahkan hidup kami sehingga dalam segala hal yang kami lakukan kami boleh senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah judul Perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini dimulai dengan kisah tentang Hizkia yang sakit dan hampir mati. Sementara Hizkia ini, dia dikenal takut akan Tuhan. Dan rupanya kesetiaannya itu tidak membuat dia otomatis kebal terhadap penderitaan. Jadi ini juga menjadi pengingat bagi kita kalau iman bukanlah jaminan bahwa hidup kita tanpa masalah. Justru melalui pergumulan tersebut iman kita dimurnikan. Kemudian datanglah firman Nabi Yesaya yang membawa pesan yang terdengar seperti sebuah keputusan final. Dikatakan, "Berilah pesan kepada keluarga karena Hizkia akan mati." Jadi tidak ada harapan, seolah-olah semuanya sudah selesai. Tetapi Hizkia justru memalingkan mukanya ke tembok dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa dia mengarahkan pandangannya ke tembok?
bukan karena tembok itu punya kuasa. Justru karena tembok itu menggambarkan bahwa tidak ada lagi manusia atau sosok apapun yang bisa dia pandang. Tidak ada penasihat, tidak ada tentara atau tabib yang dapat menolongnya. Yang tersisa hanya Tuhan. Saudara-saudara, kadang kita baru benar-benar berdoa ketika semua jalan tertutup. Selama masih ada pintu lain, kita sibuk mencari solusi daripada mencari Tuhan. Hizkia mengajarkan bahwa ketika dunia menjadi seperti tembok yang buntu, justru saat itulah kita menemukan jalan menuju hadirat Allah. Dan Hizkia menangis dengan sangat. Dia seorang raja, seorang pemimpin yang besar, tetapi dia tidak bisa menahan air matanya di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan, air mata adalah bentuk doa yang paling jujur. Ketika kata-kata sudah tidak mampu mengungkapkan isi hati, Tuhan mengerti setiap tetes air mata yang kita jatuhkan. Dan sebelum Yesaya keluar dari tempat tersebut di pelataran istana, firman Tuhan datang lagi kepadanya. Tuhan berkata bahwa sebelum Yesaya selesai meninggalkan istana, Tuhan sudah mendengar doa Hizkia. Dikatakan Tuhan mendengar doa dan melihat air mata. Jadi air mata pun Tuhan lihat. Kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan hanya mendengar kalimat yang kita ucapkan, tetapi firman ini menunjukkan bahwa Dia juga memperhatikan setiap pergumulan yang tidak sanggup kita selesaikan. Lalu umurnya juga ditambah 15 tahun. Jadi Tuhan memerintahkan juga supaya diambil sebungkus buah ara untuk ditempelkan pada bisul Hizkia. Mengapa? Bukankah Tuhan bisa menyembuhkan begitu saja? Tentu bisa, tetapi Dia memakai sesuatu yang sederhana sebagai bagian dari mujizatnya. Ini mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan tidak bertentangan dengan usaha yang ternyata mujizat Tuhan tidak selalu bekerja tanpa proses. Kadang Dia memakai hal-hal biasa dalam kehidupan kita untuk menghadirkan karyanya yang luar biasa. Lalu Hizkia juga meminta tanda. Dan Tuhan membuat bayang-bayang matahari mundur 10 anak tangga. Jadi Tuhan hendak menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas waktu. Dan sungguh indah makna daripada gambaran ini. Karena manusia sendiri tidak bisa memutar kembali waktu. Kita sering menyesali masa lalu dan takut menghadapi masa depan. Tetapi di hadapan Tuhan Sang Penguasa Waktu, Dia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Saudara, mungkin hari ini kita merasa bahwa hidup kita sudah terlambat, harapan habis, tetapi Tuhan yang sama bekerja. Dia mendengar doa, melihat air mata, dan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Karena itu jangan berhenti untuk berdoa hanya karena keadaan tampak mustahil. Jangan berharap hanya karena manusia berkata semuanya sudah selesai. Karena bagi Tuhan cerita kita belum berakhir selama Dia masih bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau mendengar doa dan melihat air mata umat-Mu. Ketika kami berhadapan dengan jalan yang buntu, ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu dengan hati yang percaya. Menguatkan mereka yang dihadapi oleh berbagai persoalan dalam kehidupan. Tolong supaya kami tidak pernah kehilangan pengharapan karena Engkau memegang waktu dan kehidupan kami.
Biarlah kami menjalani hari-hari kami dengan iman yang teguh dan berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti renungan suara Marturia hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.